Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis Maudhu dan Sebab Munculnya, yang beranggotakan oleh saya, Sayyidah Nabila, dan teman saya, Muharni. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasannya ialah yang pertama, pengertian hadis maudhu, yang kedua, sebab munculnya, lalu yang ketiga, kriteria kepalsuan sebuah hadis, yang terakhir, contoh-contoh hadis maudhu yang beredar di masyarakat. Pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, al-maudhu adalah isim maf'ul dari wada'a yada'u wada'an yang mempunyai arti al-isqat, yaitu meletakkan atau menyimpan. Kemudian al-iftira' wal ikhtilat, yaitu mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku yang artinya ditinggal. Adapun secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat seseorang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah. Hadis maudhu ini diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdayai. Yang kedua, sebab-sebab munculnya hadis maudhu. Sebab munculnya hadis maudhu ada 7. Yang pertama, pertentangan politik. Perpecahan umat Islam yang terjadi dikarenakan pertentangan politik pada masa Ali bin Abi Thalib memiliki dampak yang sangat besar bagi kaum muslim, dan salah satu sebab munculnya hadis maudhu dikarenakan masing-masing dari mereka akan mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang dengan membawa Al-Quran dan Sunnah. Pada akhirnya, setiap kelompok akan mencari dalil di dalam Al-Quran maupun hadis untuk mengunggulkan kelompok atau mazhab mereka. Ketika mereka tidak mendapatkannya, maka di sanalah mereka akan mulai membuat hadis-hadis palsu. Yang kedua, usaha kaum zindik. Kaum zindik merupakan salah satu golongan yang sangat membenci Islam, baik itu Islam sebagai agama maupun Islam sebagai pemerintahan. Mereka tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian mereka dengan memalsukan Al-Quran. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara memalsukan hadis-hadis dengan bertujuan untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Yang ketiga, fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Mereka membuat hadis-hadis palsu karena dorongan oleh ego dan fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, ataupun yang lain. Yang keempat, pembuat cerita dan nasihat. Mereka memalsukan hadis-hadis agar mendapat simpatik dari pendengarnya dan agar mereka kagum terhadap kemampuannya. Hadis-hadis yang mereka sampaikan terlalu berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Yang kelima, perselisihan mazhab dan ilmu kalam. Munculnya hadis-hadis palsu di dalam masalah fikih dan ilmu kalam itu disebabkan oleh para pengikut mazhabnya. Mereka berani memunculkan hadis-hadis palsu disebabkan oleh dorongan sifat fanatik dan ingin menguatkan mazhab mereka masing-masing. Yang keenam, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Banyak dari para ulama membuat hadis palsu yang mana mereka itu mengira bahwa perbuatan mereka itu merupakan salah satu perbuatan yang benar, dan hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya. Yang ketujuh, menjilat penguasa. Kriteria kepalsuan sebuah hadis. Jadi kriteria kepalsuan hadis itu terdapat pada 2 tempat. Yang pertama di dalam sanad, yang kedua di dalam matan. Adapun di dalam sanad memiliki 3 kriteria. Yang pertama, atas dasar pengakuan para pembuat hadis palsu. Yang kedua, adanya qarinah atau dalil yang menunjukkan kebohongannya. Yang ketiga, meriwayatkan hadis sendirian. Adapun kriteria kepalsuan dalam matan memiliki 6 kriteria. Yang pertama, buruknya redaksi hadis. Yang kedua, maknanya rusak. Yang ketiga, matan tersebut bertentangan dengan akal atau kenyataan dan juga Al-Quran dan hadis. Yang keempat, matan tersebut menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil dan sebaliknya. Yang kelima, hadis yang bertentangan dengan kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, hadis yang terlalu melebih-lebihkan salah satu sahabat.
Yang keempat, contoh-contoh hadis maudhu'. Contoh hadis maudhu' di sini ada 4. Yang pertama, uhibbul araba li salasin li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa lisanu ahlil jannati arabiyyun. Artinya, aku mencintai bahasa Arab karena 3 perkara. Yang pertama, karena aku orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Contoh yang kedua, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan setiap umatku merupakan sebuah rahmat. Contoh yang ketiga, a'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Contoh yang terakhir, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Fa in kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minna wa minasyaitan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.